Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau pada akhirnya perang berlangsung. Kedua sisi kini saling bertarung satu sama lain dengan kekuatan mereka masing-masing. Lalu pada part sebelumnya juga digambarkan kalau Fang Yuan itu dibunuh oleh Bian Siswan. Meskipun rupa-rupanya itu bukanlah Fang Yuan yang asli, melainkan klon yang dibuat oleh Hao Jiliu. Nah, kini kartu truf dari klan Dongfang itu sudah mulai terbuka satu persatu. Bahkan, di akhir cerita juga dikatakan kalau Yu Liang itu menggunakan senjata rahasianya dia. Meskipun dia adalah seorang ahli di jalur kebijaksanaan, tapi dia juga punya jurus mematikan yang bisa digunakan untuk melawan para musuhnya. Bahkan dulu He Luolan juga sempat dipermalukan oleh Yu Liang menggunakan jurus ini. Nah, setelah itu He Luolan kemudian melarikan diri. Dia menyembunyikan dirinya karena dia sendiri juga sudah menghabiskan terlalu banyak Primeval Essence. Dia tidak akan mampu untuk melawan Yu Liang di kondisi seperti itu. Oleh karena itu, kini Yu Liang melawan klan He hingga akhirnya klan He mengalami begitu banyak kerugian. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan kembali mencari tahu di part 104 sebagai kelanjutan dari video di part sebelumnya. Sekarang pertarungan masih berlanjut. Karena sebelumnya Dongfang Yuliang menggunakan seluruh kekuatannya. Ia membantai 3 pasukan elit milik klan He. Lalu sekarang Dongfang mulai menguasai medan peperangan. Selain itu, semangat pasukan dari aliansi Dongfang kini juga melambung tinggi. Serangan mereka menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan, mereka itu tidak memberikan kesempatan pada klan He untuk mundur. Tapi meski begitu, di sisi lain, Dongfang Yuliang memiliki pemikiran yang jauh lebih kompleks. Bahkan dia sedikit khawatir. Karena meski sekarang mereka unggul dalam perang ini, tapi pihaknya saat ini sudah menunjukkan banyak kartu truf. Bahkan selain itu, dari semua serangan yang sudah ia keluarkan, sampai detik ini dia belum bisa memaksa He Luolan ataupun Chang Sanyin untuk keluar. Itu adalah sesuatu yang tentu saja menjadi kerugian bagi Yu Liang sebagai ahli strateginya. Sekarang, Yu Liang tampak mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke sudut yang lain di medan perang. Di ujung, dia melihat ada Ge Guang beserta para Master Gu dari klan Ge yang mana saat ini juga sedang ikut bertarung dengan gagah berani. Melihat itu, akhirnya Dongfang Yuliang membagi awan pikiran bintangnya menjadi 2 bagian. Lalu yang satu ia gerakan menuju elit Panji Hitam dan yang lain bergerak menuju klan Ge. Melihat serangan dari awan bintang itu, ketiga komandan pasukan Panji Hitam wajahnya kini memucat. Semuanya, segera aktifkan Gu pertahanan kita secara bersamaan, teriak salah satu komandan. Lalu dengan segera, seluruh pasukan elit Panji Hitam menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan Gu pertahanan mereka. Klan He sungguh layak menjadi klan super. Bahkan kualitas pasukan elitnya jauh melebihi pasukan elit dari klan yang lain. Gumam Fang Yuan dari kejauhan setelah melihat semua ini. Memang benar bahwa pasukan elit Panji Hitam itu sepenuhnya adalah milik klan He. Bahkan kekuatan mereka bisa menjadi salah satu kartu truf bagi klan He. Masing-masing dari mereka juga memiliki kekuatan yang bisa diandalkan, dan mereka pun bisa menahan serangan dari Yu Liang. Sedangkan di sisi lain, kini klan Ge beserta dengan para Master Gu yang lain mulai terdengar menjerit kesakitan.
mereka diserang dan dibantai oleh serangan dari Dongfang Yuliang. Namun meski begitu, Fang Yuan masih tetap acuh tak acuh melihat anggota klan Ge dibantai oleh orang-orang dari klan Dong. Tapi itu bukanlah hal yang mengherankan, karena sejak awal klan Ge itu hanyalah salah satu bidak catur dari Fang Yuan. Oleh karena itu, setelah melihat semua ini, dia pun tidak memutuskan untuk keluar. Melihat semua itu, kini Yuliang tampak masam. Bagaimana mungkin dia tidak keluar setelah semua ini? Saat ini, Yuliang masih terus mencari keberadaan dari Fang Yuan. Memang sejak awal, Yuliang sengaja melancarkan serangan ini pada klan Ge itu hanya untuk memancing Fang Yuan supaya keluar. Sedangkan, kenapa Yuliang menyerang pasukan Panji Hitam itu hanya untuk memancing He Luolan supaya keluar. Asalkan kedua orang itu mengeluarkan sedikit saja fluktuasi jiwanya, maka Yuliang pasti bisa menemukan keberadaan mereka berdua. Setelah itu, Yuliang bergumam untuk sesaat. Akan kutunggu sebentar lagi. Kalau tidak, mungkin akan kumusnahkan saja semuanya, kata Yuliang dalam hati. Lalu, setelah beberapa saat, ini para pasukan elit Panji Hitam tampak kesakitan. Mereka sungguh kewalahan melawan Yuliang. Melihat semua ini, He Luolan tidak tahan dan akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. "Dongfang Yuliang, mati kau!" teriak He Luolan yang kemudian melompat dan menyerang ke arah Yuliang. Sesaat kemudian, keduanya saling mengeluarkan serangan mematikan dan lagi-lagi pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan. Setelah menimbulkan kekacauan selama beberapa waktu, lalu berkat campur tangan dari He Luolan, akhirnya awan pikiran hitam itu berhasil dimusnahkan. Oleh karena itu, sekarang situasi di sana kembali menemui jalan buntu. Beberapa petarung telah berakhir dengan kematian, bahkan tidak sedikit yang cedera fatal. Namun meski begitu, iblis angin dan iblis air masih terus bertarung dengan sengit. Selain itu, Bian Sisuan dan Dong Pokong terus mondar-mandir sembari mengaktifkan gu pergerakan mereka guna mencari jejak dari Fang Yuan. Sayang sekali, Fang Yuan saat ini masih bersembunyi dan membuat pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Sementara itu, di waktu yang sama, di dalam tanah terberkati Niyu, di sana terlihat dua orang Master Gu Immortal, yang satu wanita dan yang lain adalah seorang pria. Wanita itu bernama Tan Bia, sedangkan yang pria itu bernama Dongfang Changfan. Saat ini, mereka berdua sedang minum teh sambil mengamati gambar asap yang menampilkan pertarungan antara klan He serta klan Dong. Melihat apa yang ada di depannya, Tan Bia kemudian berkomentar, "Sepertinya akhir dari pertarungan ini akan ditentukan oleh kemenangan dari Dongfang Yuliang yang berhasil mengalahkan He Luolan. Tapi sebenarnya Yuliang itu cukup menarik. Meskipun sebenarnya kekuatan mereka itu lebih lemah, tapi Yuliang berhasil menekan klan He sampai sejauh ini. Tampaknya bimbingan dari saudara Chang Fan sungguh berhasil." Mendengar itu, Chang Fang tampak acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengatakan 2-3 kalimat saja pada Yuliang. Tapi harus kuakui bahwa anak muda ini memang cukup menarik. Bahkan, aku sudah berjanji padanya
Kalau dia bisa menjadi penguasa istana kekaisaran, maka aku akan menyembuhkan adik perempuannya, dan aku akan mendidiknya sebagai salah satu penerusku. Apa? Menjadi penguasa istana kekaisaran? Apa maksudnya? Saudara Chang Fang, maafkan aku jika berkata terus terang, tapi dalam perebutan posisi istana kekaisaran kali ini, aku khawatir kalau klan Dong tidak akan memiliki peluang untuk menang. Terlebih saat ini, klan Ye Liu juga mengikuti kompetisi yang sama. Belum lama ini aku mendengar kabar kalau tetua agung dari Ye Liu yang bernama Ye Liu Lai diam-diam telah memberikan sebuah gu immortal pada seorang master gu dari klan mereka. Namanya adalah Ye Liangsang, kata Tan Bia. Mendengar itu, Dongfang Changfang kemudian berkata, klan Ye Liu memang menjadi bagian dari klan Huang Jin dan merupakan salah satu klan super dari dataran utara. Tapi sudah 8 putaran terakhir, mereka selalu gagal untuk mendapatkan posisi pemimpin dari istana kekaisaran. Gara-gara itu, Ye Liu Lai selalu diejek oleh Hei Changfeng dari klan Hei. Mungkin untuk mendapatkan kembali reputasinya, dia sampai menggunakan gu immortal yang sangat penting miliknya sendiri, kata Dongfang Changfang. Mendengar itu, Tan Bia tidak banyak komentar. Dia kembali menyeruput teh miliknya, lalu kemudian dia berkata lagi, apa yang saudara katakan mungkin memang benar, tapi bicara tentang Hei Cheng, Hei Luolan, keduanya itu adalah anak dari selir ke-27. Jadi sebenarnya Hei Luolan juga merupakan salah satu kandidat yang populer. Namun pada dasarnya perebutan di istana kekaisaran itu tidak lebih dari persaingan antara beberapa klan besar. Dan dari apa yang kulihat sekarang, peluang Hei Luolan itu memang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Yu Liang. Mendengar perkataan dari Tan Bia, Dongfang Changfang hanya menggelengkan kepalanya. Melihat respon itu, Tan Bia tampak keheranan, lalu kemudian berkata, ada apa? Apakah mungkin saudara Changfang diam-diam juga sudah memberikan gu immortal pada Dongfang Yuliang? Atau apakah kamu telah membuat beberapa pengaturan untuk memastikan bahwa Dongfang Yuliang akan menjadi tuan di istana kekaisaran? Mendengar itu, Changfang kembali menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, menurutku dalam kompetisi kali ini, justru klan Ma yang akan memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, kenapa aku harus melakukan sesuatu yang sia-sia seperti itu? Di sisi lain memang benar bahwa Dongfang Changfang itu sudah tua dan tidak memiliki banyak waktu lagi. Sehingga dibandingkan dengan pertarungan perebutan istana kekaisaran, sebenarnya dia lebih peduli dengan masalah penerusnya di masa depan. Karena itu, Changfang sangat senang dengan bakat yang dimiliki oleh Yu Liang. Karena tidak semua Master Gu bisa berada pada jalur kebijaksanaan, terlebih dengan kemampuan setinggi Yu Liang. Saat ini Tan Bia masih tampak keheranan, dan dia berkata lagi, mengapa saudara Changfang sangat optimis dengan klan Ma? Meskipun mereka adalah klan yang berskala besar, tapi mereka tidak memiliki seorang Master Gu immortal di belakangnya, tanya Tan Bia. Sementara itu, Dongfang Changfang sepertinya memang sudah menunggu pertanyaan itu. Jadi dia menjawab dengan santai. Saudari Bia, kamu mungkin tidak tahu. Sebenarnya tanah yang diberkati gunung bersalju, mereka diam-diam juga sudah menghubungi klan Ma. Dan mereka memberikan dukungan pada klan Ma. Mendengar itu, Tan Bia sangat terkejut.
Bagaimanapun, Dongfang Changfang itu adalah seorang masterku dari jalur kebijaksanaan. Bahkan sudah berada di ranah immortal. Karena itu, Tan Bia hanya bisa mempercayai perkataannya. Selain itu, tanah yang diberkati gunung bersalju itu juga merupakan wilayah yang terdiri dari kelompok Master Gu immortal dari Jalan Iblis. Memikirkan semua itu, Tan Bia tidak bisa lagi cuma duduk diam. Sebenarnya, Tan Bia adalah seorang tetua agung eksternal dari klan Liu. Dan pastinya, dia mendukung agar Liu Wenbu berhasil mendapatkan tahtanya di Istana Kekaisaran. Tapi sekarang, keberadaan klan Ma itu akan menjadi penghalang yang besar bagi setiap rencananya. Karena itu, Tan Bia langsung berdiri dan berkata, "Saudara Changfang, ini adalah masalah yang serius. Masterku immortal dari jalur iblis sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku akan memberitahukan hal ini pada yang lain." Mendengar itu, Dongfang Changfang menjawab, "Maka pergilah." Lalu, Dongfang Changfang membuka pintu dari tanah terberkati Niyu. Setelah jalan terbuka, Tan Bia meninggalkan tanah terberkati Niyu. Melihat kepergian dari Tan Bia, saat ini wajah Dongfang Changfang sedikit terlihat menyeringai. Rupa-rupanya, semua diskusinya dengan Tan Bia itu adalah bagian dari rencana yang ia miliki. Setelah itu, Dongfang Changfang kembali mengalihkan pandangannya ke gambar asap untuk melihat lagi pertarungan yang terjadi. Kini situasi di medan perang mulai menunjukkan beberapa arus perubahan. Setelah pertarungan yang panjang, Dongfang Yuliang sudah tidak bisa bertahan dan pada akhirnya dia pun mundur dari medan perang. Pasukan Dongfang Yuliang kini juga ikut mundur sambil sesekali melakukan serangan balik. "Iblis angin, dasar pengecut, kemana kau ingin kabur?" teriak iblis air yang melihat iblis angin melarikan diri. Namun, iblis angin tetap tidak meresponnya dan dengan cepat mengikuti perintah dari Yuliang untuk mundur dari medan pertarungan. Sayangnya, wilayah medan perang ini sangatlah sempit. Sehingga saat kelompok Dongfang masih mencoba kabur, tiba-tiba sekelompok serigala yang dikendalikan oleh Fang Yuan muncul dan melancarkan serangan pada Dongfang Yuliang. "Brengsek!" kutuk Dongfang Yuliang. Dalam sekejap pasukan aliansi Dongfang Yuliang mengalami kerugian yang besar. Bahkan mereka juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, kini Fang Yuan keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat itu, sorot mata Yuliang tampak tajam dan dia menggertakkan giginya. "Raja Serigala Chang San Yin, kau sungguh kurang ajar." Dalam pertarungan kali ini, Dongfang Yuliang benar-benar merasakan kekejaman serta keganasan yang dimiliki oleh Fang Yuan. Kini, dalam waktu singkat, pasukan Dongfang telah mengalami kerugian yang besar. Dan kini, medan perang sudah dipenuhi oleh mayat serigala ataupun mayat pasukan Dongfang yang gugur dalam pertarungan. Namun meski begitu, kelompok serigala Fang Yuan juga mengalami kerugian yang tidaklah kecil. Namun, pasukan serigala itu bisa didapatkannya dengan mudah. Sedangkan pengorbanan dari para Master Gu yang ada di aliansi klan Dongfang itu sangatlah berharga dan sulit untuk digantikan. Sekarang, situasi yang paling ditakutkan oleh Dongfang Yuliang akhirnya sungguh terjadi. Kini, pasukan aliansi Dongfang semakin runtuh dan tidak berdaya. Sehingga mereka hanya mencoba untuk melarikan diri dari kepungan serigala itu. Tapi tidak hanya itu,
Pasukan dari klan He juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melakukan penyerangan. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya pasukan Dongfang berhasil berlari ke garis pertahanan pertama. Setelah berbagai pertarungan sengit itu, kini pasukan Dongfang hanya tersisa sekitar 30% dan mayoritas dari mereka mengalami cedera. Akan tetapi pasukan dari klan He tidak mau menyerah begitu saja. Mereka tetap mencoba menerobos garis pertahanan dari klan Dongfang. Tapi untungnya, pasukan elit panah bulu yang dikembangkan oleh klan Dongfang bisa menahan serangan dari para Master Gu yang berasal dari klan He. Setiap kali para Master Gu dari klan He mencoba menyerang, mereka selalu berhasil digagalkan oleh pasukan elit panah bulu yang bekerja di atas tembok pertahanan. Pemimpin aliansi, musuh kita berhasil mengandalkan lokasi pertahanan mereka. Kami telah berjuang keras untuk menembus tembok pertahanan itu, tapi selalu digagalkan oleh mereka. Selain itu, saat ini Primeval Essence yang tersisa dari para Master Gu aliansi kita sudah mulai menipis. Sepertinya untuk sementara waktu kita harus mundur dulu dan membuat rencana yang baru, kata Sun Shihan menyampaikan laporannya sekaligus memberikan sebuah saran pada He Luolan. Kini, alis Fang Yuan tampak berkerut saat mendengarkan usulan itu. Bagaimanapun berkat pemahaman di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sangat mengenali sosok dari Dongfang Yuliang yang sangat pandai dalam menghadapi situasi yang berantakan seperti ini. Sehingga cara terbaik untuk menghadapi Yuliang adalah dengan terus menyerang tanpa memberikan kesempatan padanya untuk membuat perhitungan serta rencana yang baru. Di sisi lain, He Luolan tampak merenung. Meskipun dia juga sangat mengenal karakter dari Yuliang, dan dia juga tidak ingin melepaskannya begitu saja. Kemudian He Luolan mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Dan Fang Yuan menyadari tatapan dari He Luolan dan dia berkata, "Pemimpin aliansi, tidak perlu khawatir. Beri aku waktu 15 menit dan aku akan menembus garis pertahanan itu." Mendengar perkataan dari Fang Yuan, He Luolan pun merasa sangat gembira, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan melihat kemampuan dari Raja Serigala." Setelah itu, sekali lagi kelompok serigala milik Fang Yuan berkumpul dan melancarkan serangan ke garis pertahanan pertama milik klan Dongfang. Namun memang garis pertahanan dari klan Dongfang itu sangatlah kuat. Pertarungan sengit terjadi hingga membuat kelompok serigala Fang Yuan mengalami kerugian yang besar. Bahkan dalam waktu singkat, lebih dari 85.000 ekor serigala milik Fang Yuan mati di tempat. Namun, tentu Fang Yuan tidak menyerah, dan setelah itu, tembok pertahanan pertama pun akhirnya runtuh. Semuanya sesuai dengan perkataan dari Fang Yuan, bahwa setelah 15 menit, tembok pertahanan pertama dari klan Dong kini sungguh hancur. Orang-orang dari klan Dong kini mulai panik, dan Dongfang Yuliang memberikan perintah, "Mundur, semuanya mundur." Mendengar itu, orang-orang dari klan Dong langsung meninggalkan pos 1 mereka dan kemudian mundur ke pos penjagaan kedua milik klan Dong. Setelah menembus garis pertahanan pertama milik klan Dong, Fang Yuan tidak langsung melanjutkan serangannya menuju pos pertahanan yang kedua. Dia berhenti sejenak, lalu berkata pada semua orang yang ada di sana, "Sekarang kelompok serigalaku sudah kelelahan dan tidak bisa lagi mengejar mereka. Setelah dari sini, kalian majulah dan serang mereka." Setelah mengatakan semua itu, Fang Yuan pun akhirnya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu.
Setelah melihat Fang Yuan pergi, He Luolan kemudian memberikan perintah pada Hou Jiliu, Pan Ping, serta para pemimpin klan Wang serta Master Gu yang lainnya. Sekarang kalian majulah. Hancurkan apapun yang kalian bisa. Aku akan mundur terlebih dahulu karena aku mengalami beberapa luka setelah pertarungan sebelumnya. Kejar mereka dan jangan beri mereka ampun. Setelah mengatakan itu, He Luolan pun meninggalkan tempat itu. Sekarang dengan penuh semangat, orang-orang dari aliansi klan He segera bergegas mengejar pasukan klan Dong menuju pos pertahanan kedua. Tapi beberapa saat kemudian, boom! Ledakan besar terjadi di mana-mana. Para Master Gu dari aliansi klan He yang memasuki tembok pertahanan pertama, secara bersamaan semuanya mengalami nasib yang naas. Ledakan yang kuat terjadi di mana-mana dan merenggut banyak nyawa. Para Master Gu pun terkejut. Sialan, itu adalah Gu Kentang Petir Hangus. Dongfang Yuliang sudah menumbuhkan begitu banyak Gu itu di dalam garis pertahanan mereka. Ledakan yang sebelumnya telah membuat pasukan pengejar kita mengalami kerugian yang besar. Setelah itu, berita ini segera menyebar dan disampaikan lagi pada He Luolan yang saat ini sudah ada di tenda utama. Mendengar berita itu, He Luolan kemudian menjawab dengan singkat. Aku mengerti. Sekarang tarik semua pasukan untuk mundur. He Luolan itu bukanlah orang bodoh. Dia segera menyadari bahwa rupa-rupanya dia sudah dimanfaatkan oleh Yu Liang. Sebelumnya, He Luolan mengirimkan sebuah surat bahwa akan menyerang klan Dong dalam 4 hari. Dan dalam 4 hari itu, Yu Liang sudah menyiapkan begitu banyak kentang petir hangus di dalam tembok pertahanan mereka. Pada akhirnya, meskipun klan Dong mengalami kerugian yang besar, tapi mereka tidak mau membiarkan klan He berpesta pora. Di saat yang kritis itu, rupa-rupanya klan Dong juga masih mau mengambil tumbal dari klan He. Oleh karena serangan kejutan ini, klan He juga mengalami beberapa kerugian. Meskipun secara akumulatif, klan He masih jauh lebih unggul daripada klan Dong. Kali ini, He Luolan tampak tegas dan kemudian berkata, meskipun mereka lolos hari ini, tapi aku sudah mendapatkan kemenangan besar. Dongfang Yuliang, harus kuakui kemampuanmu, tapi apa yang kau lakukan itu hanya menunda kematianmu. Kau tidak akan pernah bisa lepas dari kematian. Tunggu saja, nanti aku pasti akan membunuhmu. Setelah itu, perang pun dihentikan untuk sesaat, tapi ini masih belum berakhir. Saat ini, klan Dong mengalami kerugian yang besar dan mereka memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Tapi mereka bukanlah orang yang lemah, terlebih di bawah bimbingan Yu Liang. Oleh karena itu, He Luolan sadar bahwa jika mereka terus memaksakan diri mengejar klan Dongfang, maka itu hanya akan berakhir buruk untuk mereka. Oleh karena itu, saat ini He Luolan memberikan perintah supaya para pasukan mundur dan mengambil keuntungan yang bisa mereka dapatkan, sambil menyiapkan diri untuk perang berikutnya. Klan Dong memang tampak tidak berdaya untuk sekarang. Mereka mengalami kerugian yang besar, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bertahan. Kalau klan He menyerang saat ini juga, maka mereka bisa membawa lebih banyak kehancuran pada klan He. Dalam waktu ini, secara tidak langsung terjadi gencatan senjata di antara kedua klan. Dalam beberapa hari ke depan, tidak akan ada pertarungan besar di antara kedua klan. Semuanya saling memulihkan diri dan bersiap untuk melakukan pertarungan besar di kemudian hari. Untuk sekarang, Fang Yuan tentu tidak mau menyia-nyiakan waktunya.
dia kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah kadal miliknya. Walaupun sebenarnya dia juga tahu bahwa Yu Liang pasti sudah menyiapkan jebakan setelah dia melewati pos 1. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk menarik mundur pasukan serigalanya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Rencana Fang Yuan berhasil, dan kemudian sebagian besar pasukan dari klan He menjadi korbannya. Fang Yuan memang orang yang keji, tapi rupa-rupanya dia selalu bisa tidur dengan tenang. Sekarang di dalam rumah kadal miliknya, Fang Yuan melanjutkan untuk berkultivasi dan menyempurnakan Gu yang sudah lama ia inginkan. Sementara itu, di sisi Dongfang Yuliang, kini seorang Master Gu dari jalur investigasi datang menemuinya dan memberikan laporan. Mendengar semua laporan itu, Dongfang Yuliang merasa sangat kecewa. Jadi Raja Serigala itu bahkan tidak terluka sedikit pun setelah terjadi ledakan Gu kentang petir hangus. Dalam pertarungan ini, sebenarnya Dongfang Yuliang menempatkan Fang Yuan itu sebagai musuh nomor satunya, bahkan ancamannya jauh lebih menakutkan daripada He Luolan. Karena itu, Dongfang Yuliang sangat ingin supaya Fang Yuan itu celaka bahkan tewas di medan pertarungan. Tapi sayangnya, jebakan yang sudah ia siapkan dengan cermat bahkan tidak berhasil menyentuh ujung jari Fang Yuan. Tidak ada satupun rambut Fang Yuan yang terbakar dalam proses itu. Sebaliknya, ledakan itu rupa-rupanya justru membunuh banyak Master Gu dari klan He. Meskipun kehidupan seorang Master Gu itu jauh lebih berharga dibandingkan para serigala milik Fang Yuan, tapi saat ini, jika para serigala itu adalah milik Fang Yuan, jelas itu membuat Dongfang Yuliang merasa sangat kecewa. Sementara itu di dalam tanah yang terberkati Niyu, Dongfang Changfang melihat pertarungan itu berakhir. Lalu dia kemudian kembali menyimpan Gu gambar asap miliknya. Setelah melihat pertarungan ini, Dongfang Changfang semakin menyadari kalau harapan Dongfang Yuliang untuk maju ke istana kekaisaran sangatlah kecil. Tapi Dongfang Changfang juga mengakui kalau Dongfang Yuliang telah tampil dengan luar biasa dalam pertarungan ini. Bahkan dia juga sudah melindungi klan Dong dengan sangat baik. Kita beralih ke sisi yang lain, kembali ke sisi Fang Yuan. Kini dia sedang duduk bersila di atas sebuah tikar dengan mata terpejam. Pikirannya fokus dan dia sedang menyempurnakan sebuah gurom. Setelah perjuangan yang panjang, hari demi hari terlalui, akhirnya Fang Yuan membuka matanya dan dia tersenyum cerah saat melihat gurom yang sudah berhasil ia sempurnakan. Gu itu adalah Gu yang membutuhkan perjuangan yang keras karena Fang Yuan sudah 3 kali gagal dalam proses penyempurnaannya. Kali ini, Gu yang ada di tangannya itu adalah Gu upaya sekuat tenaga peringkat 4. Gu upaya sekuat tenaga yang ada di tangan Fang Yuan itu memiliki 4 pasang kaki, yang mana ukurannya 2 kali lebih besar daripada Gu upaya sekuat tenaga peringkat 3. Dan karena Gu upaya sekuat tenaga peringkat 4 ini disempurnakan di dataran utara, maka Gu ini adalah Gu dataran utara dan tidak mengalami penindasan dari dataran utara. Fang Yuan menyeringai ketika melihat itu dan dia berkata dalam hati, dengan Gu peringkat 4 ini, sebagian besar jalur kekuatanku semakin meningkat. Untungnya sekarang aku memiliki tanah yang diberkati dan terhubung dengan surga kuning harta karun. Serta aku juga memiliki hubungan dengan tanah terberkati Langya. Dengan semua itu, maka aku masih memiliki harapan untuk mendapatkan resep dari penyempurnaan Gu upaya sekuat tenaga peringkat 5. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan kembali menyimpan Gu upaya sekuat tenaga miliknya. Lalu, dia pun segera berjalan keluar dari rumah kadal miliknya. Sudah 8 hari berlalu sejak pertarungan terakhir melawan aliansi dari klan Dongfang.
Selama 8 hari ini, pasukan klan Hei setiap hari membersihkan medan perang, memulihkan diri serta merinci berbagai keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil jarahan perang. Hal itu tentu membuat para petinggi aliansi menjadi sangat sibuk. Bahkan sekarang banyak dokumen yang menumpuk di meja Hei Luolan. Masing-masing pemimpin klan juga sangat sibuk untuk memperjuangkan kepentingan klan mereka masing-masing. Sama seperti Ge Guang yang selama 8 hari ini terus-menerus mencari Fang Yuan. Dia berharap supaya Fang Yuan keluar demi mendapatkan beberapa keuntungan untuk klan Ge. Namun sayangnya, Fang Yuan mengabaikan semua permintaan Ge Guang dan terus berkultivasi. Selama beberapa hari ini, kamp perbekalan menjadi tempat yang sangat sibuk di seluruh kamp. Bahkan lebih dari 1.000 Master Gu bekerja untuk melayani orang-orang yang ingin menukarkan keuntungan yang mereka dapatkan dengan berbagai barang yang lain yang sungguh mereka butuhkan. Saat Fang Yuan telah tiba di kamp perbekalan, seorang Master Gu wanita dengan segera menyapanya dan mengajaknya untuk mengunjungi tempatnya. Fang Yuan kemudian menerima ajakan itu. Dia juga diberikan sebuah gulungan dan Fang Yuan segera membacanya dengan cepat. Rupanya di dalam gulungan itu tercatat banyak prestasi yang ada selama perang berlangsung. Termasuk salah satunya adalah prestasi yang dilakukan oleh Hei Luolan. Pada gulungan itu tertulis jika Hei Luolan telah bertarung dengan menembaki Dong Fang Yuliang yang merupakan ahli terkuat dari pihak musuh. Selain itu, dia juga telah membunuh Wei Xin, Xuan Ming, dan Wan San yang menjadi bagian dari kombinasi 3 hati, serta berhasil menyingkirkan sekelompok binatang campuran. Semua itu merupakan kontribusi yang besar dalam pertarungan ini. Sungguh gulungan itu sebenarnya tampak seperti koran yang berisikan berita tentang rangkuman perang yang sudah terjadi. Setelah Fang Yuan membaca isi gulungan itu, Master Gu perempuan yang mendampinginya segera mengeluarkan sebuah gurom, lalu memberikannya pada Fang Yuan. Gu itu adalah Gu Jendela Timur peringkat 4 yang memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi. Ini adalah Gu yang sama seperti yang digunakan oleh roh tanah Langya untuk memberikan informasi tentang gedung 88 yang pada Fang Yuan. Fang Yuan pun kemudian menerima Gu Jendela Timur itu dan segera menyuntikkan Primeval Essence miliknya. Seketika sejumlah informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yuan, mulai dari resep Guwom, resep penyempurnaan, hewan buas, serta berbagai macam sumber daya yang lain, yang mana itu tidak membutuhkan waktu lama, sehingga Fang Yuan kemudian menemukan banyak hal yang menarik. Di antara Guwom jalur kekuatanku, Guwom upaya sekuat tenaga telah naik menjadi peringkat 4, dan sudah beradaptasi dengan dataran utara. Tapi aku masih memiliki Guwom lain seperti Gu kekuatan Ki peringkat 3, Gu Bunga Tusita, Gu Primeval Elder, Gu Kemandirian, serta Gu Kekuatan Pahit peringkat 4. Dan masih ada beberapa Gu lain. Semua itu berasal dari perbatasan selatan serta mengalami tekanan dari dataran utara. Untuk menghilangkan semua tekanan itu, maka aku harus menyempurnakan Gu itu ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi untuk melakukan semuanya bukanlah hal yang mudah, dan juga memerlukan sumber daya yang besar. Ditambah lagi, aku harus memperhitungkan kegagalan saat proses penyempurnaannya, pikir Fang Yuan. Untuk sesaat, Fang Yuan kembali merenungkan berbagai Guwom yang dia miliki. Fang Yuan kemudian berkata lagi dalam hati, Gu jalur perbudakan milik Chang San Yin semuanya berada di peringkat 4, dan tidak mungkin dalam waktu singkat aku bisa meningkatkan semuanya menjadi Guwom peringkat 5. Tapi untuk berjaga-jaga, aku harus mulai mengumpulkan resep penyempurnaan Gu. Sedangkan untuk Gu jalur kekuatanku, daripada aku menyempurnakan kembali Guwom yang telah aku dapatkan dari perbatasan selatan, mungkin akan lebih baik kalau aku membelinya langsung di sini. Lagi pula semua Gu itu bukanlah Gu vitalku.
Jadi jika aku gagal menyempurnakannya, maka aku akan kehilangan guku yang lama. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Fang Yuan membuat keputusan yang bijak, yang sesuai dengan kondisinya saat ini. Dalam daftar barang-barang yang ditawarkan oleh klan He, terdapat 1 gu kemandirian. Namun sayangnya, gu itu masih berada di peringkat 2, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan gu kemandirian yang saat ini Fang Yuan miliki. Namun, rupa-rupanya kalau dipikir lagi ini lebih menguntungkan, jadi Fang Yuan membelinya. Lalu, mau tidak mau, Fang Yuan pun menyempurnakannya sendiri menjadi gu dengan peringkat 3 atau yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah gu kekuatan Qi. Jika aku tidak memiliki gu kekuatan Qi, maka aku tidak memiliki metode serangan jarak jauh. Tapi, karena gu kekuatan Qi sudah punah dan tidak diperjualbelikan di pasar, aku tidak punya pilihan lain selain menyempurnakannya sendiri. Tapi, untuk mendapatkan resep penyempurnaan gu itu sangatlah sulit. Bagaimanapun, jalur Qi sudah lama hilang. Bahkan jika surga kuning harta karun memilikinya, harga jualnya pasti sangatlah mahal. Itu artinya, satu-satunya harapan terbesarku adalah roh tanah Langya. Tapi orang tua itu tidak mudah untuk diurus. Dan jika aku memaksanya, maka aku harus membayar dengan harga yang mahal. Untuk sesaat Fang Yuan merasa kesal dengan persoalan yang saat ini ia hadapi. Tapi, kemudian dia menyadari hal yang lain. Tunggu sebentar. Bahkan jika aku tidak memiliki gu kekuatan Qi dan jalur kekuatanku tidak memiliki metode serangan jarak jauh, tapi aku masih memiliki jalur perbudakan yang dapat diandalkan dengan serangan jarak jauh. Ya, itu benar. Situasiku sekarang berbeda dengan kehidupanku sebelumnya. Aku memiliki 2 apertur yang masing-masing bisa berfokus pada jalur perbudakan dan jalur kekuatan. Oleh karena itu, kedua kekuatan ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah memikirkan semua itu, ekspresi Fang Yuan kini tampak jauh lebih hidup. Fang Yuan sudah mendapatkan solusi dari hambatan yang ia miliki. Dan dengan menguasai jalur perbudakan, maka Fang Yuan tidak lagi memerlukan gu kekuatan Qi. Setelah semua ini berakhir, Fang Yuan akan menggunakan gu jalur luar angkasa dan mempersiapkan dirinya untuk memasuki lembah Luopo. Di sisi lain, Master Gu wanita itu cukup terkejut dengan barang-barang yang ditukarkan oleh Fang Yuan. Tuan Raja Serigala ingin menukar begitu banyak gu di jalur kekuatan dan juga jalur luar angkasa. Selain itu, dia juga menukarkan banyak sumber daya untuk menyempurnakan gu. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Pikir Master Gu wanita itu. Meskipun sekarang Master Gu wanita itu dipenuhi dengan keraguan-raguan, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya dan tetap secara profesional melayani setiap pertukaran yang diinginkan oleh Fang Yuan. Setelah memilih berbagai macam barang yang ia butuhkan, kini Fang Yuan sudah menghabiskan lebih dari setengah prestasi yang ia kumpulkan. Dan sekarang, Fang Yuan sudah lengser dari posisi pertama dari daftar prestasi pada perang sebelumnya. Setelah itu, Master Gu wanita itu berkata dengan suara lembut, "Tuan Raja Serigala, semua barang-barang yang Anda butuhkan akan dikirimkan satu persatu dan Anda akan menerima semuanya saat fajar." Mendengar itu, Fang Yuan pun hanya mengangguk dan kemudian dia hendak keluar. Tapi Master Gu wanita itu kembali berkata sebelum Fang Yuan pergi, "Tuan Raja Serigala, mohon tunggu sebentar. Ini adalah resep gu rom yang sangat cocok untuk Anda. Pemimpin klan secara khusus meminta saya untuk memberikan ini pada Anda." Mendengar perkataan dari Master Gu wanita itu, Fang Yuan pun segera menyadari kalau Master Gu wanita yang ada di hadapannya itu pastilah salah satu anggota dari klan He. Di tempat penting seperti kamp perbekalan, pada akhirnya He Luolan hanya merasa tenang kalau menempatkan anak buahnya sendiri. Fang Yuan segera menyadari kalau pemberian itu adalah simbol niat baik dari He Luolan, sekaligus juga bentuk permintaan maafnya karena saat di medan perang,
He Xiuyi telah meninggalkan Fang Yuan di kondisi yang kritis. Mengetahui maksud dibalik itu semua, Fang Yuan menerima resep Gu itu. Setelah Fang Yuan melihat, rupanya itu adalah resep Gu mantel jiwa pengintai yang memiliki kemampuan untuk menutupi fluktuasi jiwa. Di dalam pertarungan sebelumnya, Fang Yuan telah bersembunyi agar fluktuasi jiwanya tidak dapat terdeteksi oleh Dong Fang Yuliang. Tapi, jika Fang Yuan memiliki Gu ini, maka Fang Yuan bisa menyembunyikan fluktuasi jiwanya tanpa harus bersembunyi. Fang Yuan membaca sekilas isi dari resep Gu itu dan merasa kalau proses penyempurnaannya tidak terlalu sulit. Tapi sayangnya, proses penyempurnaan Gu mantel jiwa pengintai itu memerlukan beberapa sumber daya yang sulit untuk didapatkan. Sekali lagi wanita itu berkata, "Tuan Raja Serigala, pemimpin klan juga berpesan, jika Anda merasa penyempurnaan Gu itu terlalu sulit, Anda bisa meminta Master Gu dari jalur penyempurnaan untuk melakukannya. Dan Anda hanya perlu memberikan imbalan prestasi pertarungan yang setara kepada mereka. Jika Tuan Raja Serigala tidak memiliki prestasi pertarungan yang cukup, pemimpin klan juga mengizinkan Anda untuk meminjam 500.000 poin prestasi pertarungan miliknya," kata Master Gu wanita itu. Memang, jika biasanya Primeval Stone digunakan sebagai mata uang, tapi Primeval Stone itu juga digunakan dalam memulihkan Primeval Essence Master Gu di medan pertarungan. Sehingga pada saat seperti ini, terkadang prestasi pertarungan bisa digunakan sebagai mata uang. Hal ini sama halnya seperti awal cerita saat gelombang serigala menyerang Gunung Qingmao di perbatasan selatan. Saat itu klan Gu Yue juga menggunakan prestasi pertarungan untuk ditukarkan dengan berbagai sumber daya yang mereka butuhkan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Fang Yuan meminjam 500.000 poin prestasi pertarungan. Sehingga sekarang prestasi pertarungan Fang Yuan sudah menjadi negatif dan langsung berada di posisi terakhir dalam daftar prestasi pencapaian Master Gu. Setelah itu Fang Yuan pun kembali. Dan setelah beberapa hari berlalu, Fang Yuan masih terus berkultivasi dan berkonsentrasi pada jalur kekuatan miliknya. Kini jalur kekuatan Fang Yuan sudah menerobos penghalang kekuatan 100 Jun, dan juga dia telah mendapatkan 10.000 Gu mantel jiwa peringkat 1. Namun untuk mengubah Gu mantel jiwa peringkat 1 menjadi peringkat 5, itu jumlahnya masih jauh dari kata cukup. Sementara itu, setelah segala peristiwa yang terjadi, Fang Yuan pun memutuskan untuk membuat rencana baru. Dan seminggu kemudian, klan He pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju garis pertahanan klan Dongfang. Sekali lagi, pertarungan antara aliansi klan He dan aliansi klan Dong akan dimulai lagi. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di next video dan bye.